Karimun Jawa adalah 27 gugusan pulau yang terletak di utara Pulau Jawa. Di antara pulau-pulau tersebut, yang berpenghuni adalah Pulau Karimun Jawa, Parang, Nyamuk, Genting, dan Kemujan. Nama Karimun Jawa diberikan oleh Sunan Muria saat mengutus muridnya yang kemudian bergelar Sunan Nyamplungan untuk menyebarkan ajaran agama Islam di pulau tersebut. Sebagian besar penduduk di Kepulauan Karimun Jawa bermata pencaharian sebagai nelayan, petani rumput laut, dan pedagang. Keindahan alam Karimun Jawa menjadi salah satu tujuan wisata di Indonesia. Panorama yang mempesona tak hanya terdapat di atas permukaan laut, namun juga di bawah permukaan laut. Salah satu wisata yang menakjubkan adalah penyelaman kapal tenggelam atau wreck diving yang berada di perairan Pulau Kemujan. Besi tua yang kokoh dan telah banyak ditumbuhi tumbuhan dan karang ini masih dapat diidentifikasi bagian-bagiannya sebagai sebuah kapal, seperti pagar buritan, kren, geladak, anjungan, dan menuju ke arah yang lebih dalam masih terlihat bagian kabin, palka, dan boiler sebagai ciri khas kapal uap. Boiler ini memiliki ukuran panjang 4 meter serta garis tengah 2 meter. Dari data yang berhasil kami kumpulkan, kapal ini merupakan kapal kargo yang bertenaga uap diproduksi di Inggris pada tahun 1941 sampai 1942 dengan nama Empire Pilgrim. Pada bulan Juli 1942, kapal uap Empire Pilgrim dikirim ke Nortraship di Norwegia
dan berganti nama menjadi Astrid. Pada bulan November 1958, perusahaan kapal uap Pan-North di Hong Kong membeli dan kemudian mempercayakan kapal ini kepada PT Maskapai Pelayaran Sumatera untuk beroperasi di Indonesia dengan nama Indonor, yang merupakan akronim dari Indonesia Norwegia. Pada bulan Februari 1960, kapal Indonor berlayar dari Palembang menuju Surabaya dengan muatan batu bara. Cuaca yang buruk dan gangguan navigasi mengakibatkan daratan Kemojan dianggap pelabuhan Semarang. Peristiwa naas itu pun terjadi. Haluan kapal Indonor menabrak dan terjepit karang. Kondisi kapal Indonor saat ini membujur dari arah timur laut ke barat daya. Ini bagian lambung yang sudah terbelah ke kanan dan ke kiri dengan gading-gading kapal yang masih terlihat. Di belakangnya terdapat palka, tempat mengangkut kargo. Kemudian di belakang palka terdapat boiler, tempat menghasilkan tenaga uap. Di belakang lagi ada anjungan, tempat kontrol kapal, dan di bagian buritan terdapat pagar-pagar yang mengelilinginya. Saat ini Indonor berada di kedalaman 7 sampai dengan 15 meter di bawah permukaan air laut. Sejak diproduksinya mesin uap di Inggris oleh James Watt tahun 1781, maka memicu terjadinya revolusi industri pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Revolusi industri dimulai di Inggris dengan diperkenalkannya mesin uap dengan bahan bakar batu bara. Perkembangan mesin bertenaga uap ini terjadi juga di Indonesia, tepatnya di kota Sawah Lunto, Sumatera. Sejak ditemukannya cadangan batu bara oleh Insinyur de Graaf, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun berbagai fasilitas perusahaan tambang batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi mesin-mesin industri dan transportasi seperti kapal dan kereta api masa itu. Kapal uap Indonor ini tidak hanya memiliki nilai sejarah yang penting, tapi sekaligus ini sebagai monumen perjuangan bangsa yang pada waktu itu telah menggunakan batu bara. Untuk itu kita perlu sama-sama menjaga kelestarian daripada tinggalan benda cagar budaya bawah air yang banyak masih terserak di lautan luas Indonesia ini. Lebih dari setengah abad lamanya, perairan Pulau Kemojan di gugusan Kepulauan Karimun Jawa
menjadi persemayaman terakhir penjelajahan kapal Indonor. Indonor adalah satu-satunya kapal bertenaga uap tertua yang ditemukan di perairan Indonesia. Kapal ini berukuran panjang 99,94 meter dan lebar 14,17 meter dengan bobot mati 2.858 gross ton. Indonor hanyalah satu di antara sekian banyak kapal yang masih berada di bawah laut dengan selubung misteri, menanti tangan-tangan yang peduli akan kelestariannya. Misteri yang bersemayam jauh di bawah sana, dengan sejuta tanya tentang peristiwa yang pernah ada lebih dari setengah abad yang lalu, akhirnya harus kandas di perairan pulau kecil di gugusan Kepulauan Karimun Jawa. Cerita masa lalu tentang tragedi tenggelamnya Indonor dan sekian banyak kapal lainnya, apakah harus selalu kelam dan selamanya akan terkubur di dalam kebisuan Laut Biru?